Kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran PPKN bab 1 yang dibimbing oleh Bapak Indra Nuansa Hawamuan Silaban SPD. Pada bab 1 ini membahas tentang Pancasila. Ngomong-ngomong Pancasila nih, muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa sih Pancasila itu? Terus, bagaimana sih proses terjadinya Pancasila sebagai dasar negara? Dan siapa saja sih tokoh-tokoh perumus Pancasila? Nah, daripada kita bingung dan sama-sama bingung, mending nonton video aku. Check it out. Pada bab 1 kali ini membahas 4 unit. Namun, di sini saya akan membahas 3 unit saja, yaitu 1. Menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Kalian semua, teman-teman sudah tahu kan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Nah, di sini Pancasila dilaksanakan atau dirumuskan dalam beberapa sidang yang tentunya memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, sidang-sidang tersebut diantaranya ada sidang BPUPK pertama, sidang panitia 9, dan sidang BPUPK kedua. Nah, pada sidang-sidang berikut tentunya dong pasti ada tokoh pendiri bangsa yang merumuskan Pancasila, diantaranya yaitu ada Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Soekarno. Nah, dari 3 pendiri bangsa ini saya akan membahas atau saya akan menggali ide pendiri bangsa tentang Soekarno. Nah, ide yang ia berikan yaitu tentang yang pertama, kebangsaan Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, ia berpidato dan ia menyampaikan isi pidatonya yaitu, kita hendak mendirikan sebuah negara semua buat semua, bukan buat satu orang dan juga bukan buat satu golongan, maupun itu golongan bangsawan ataupun golongan orang yang kaya, tapi negara buat semua. Nah, yang kedua, ide dasar negara yang ia berikan yaitu internasionalisme dan perikemanusiaan. Nah, dalam pidatonya ia menyampaikan bahwa kita tidak hanya harus mendirikan bangsa Indonesia yang merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Dasar negara yang ketiga yang beliau usulkan yaitu mufakat atau demokrasi. Pada pidatonya ia menyampaikan bahwa negara Indonesia bukan suatu negara untuk satu orang, bahkan bukan buat satu golongan, maupun itu golongan bangsawan ataupun golongan yang kaya, tetapi kita mendirikan suatu negara Indonesia semua buat semua, bahkan semua buat satu dan satu buat semua. Dasar negara yang keempat yang beliau usulkan yaitu kesejahteraan sosial. Nah, pada pidatonya Soekarno menyampaikan bahwa tidak akan ada kemiskinan di Indonesia merdeka. Nah, intinya dia tidak ingin masyarakat Indonesia itu mengalami kemiskinan. Dia ingin mensejahterakan masyarakat Indonesia sepenuhnya. Kemudian yang terakhir, dasar negara yang beliau usulkan yaitu yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, pada pidatonya Soekarno menyampaikan bahwa bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya memiliki Tuhan menurut kebudayaannya atau menurut ajaran yang dipercayainya. Nah, pada sidang panitia 9 terdapat 9 panitia, diantaranya yaitu Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Maramis, Kiai Haji Wasid Hashim, Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Jokro Suyoso, dan Haji Agus Salim. Nah, terdapat juga loh panitia 8, diantaranya ada Soekarno sebagai ketua, Ki Bagus Hadikusumo, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Maramis, Oto Iskandar Dinata, Kiai Haji Wasid Hashim, dan Sutarjo. Sebelum rumusan Pancasila terbentuk, sidang panitia 9 merumuskan naskah rancangan pembukaan undang-undang yang diberi nama dengan Piagam Jakarta. Bunyi-bunyinya yaitu 1. Ketuhanan dalam kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dan setelah melakukan beberapa sidang, akhirnya terbentuklah rumusan Pancasila yang telah disahkan oleh konstitusi dan sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan bunyi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang unit 2, yaitu penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Nah, pada unit 2 ini saya akan membahas tentang lambang dan arti yang berbeda-beda pada setiap Pancasila. Sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Nah, dengan lambang bintang ini memiliki makna atau arti sebagai cahaya rohani. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Nah, pada rantai ini makna atau artinya yaitu yang dikaitkan dengan manusia yang saling tolong-menolong. Sila ketiga dengan bunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, maksud atau makna dari pohon beringin tersebut ialah perbedaan suku, agama, dan ras dinaungi oleh Indonesia. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, makna atau arti dari kepala banteng ini sendiri yaitu manusia yang suka berbaur. Sila yang terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Makna dan arti dari padi dan kapas ini yaitu bahan sandang dan pangan untuk hidup sejahtera. Selanjutnya yang terakhir yang ingin saya bahas di video kali ini yaitu tentang unit 3 tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Nah, tantangan-tantangannya apa saja sih dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya kasus korupsi, tentang sistem hukum modern, dan tentang masuknya budaya asing.